Izinkan kami dari kelas 10-2 dari kelompok 6 akan mempersembahkan sebuah video yang berisikan tentang penjelasan berbagai senjata di berbagai provinsi di Indonesia. Untuk itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, saya Lifta Denisa Bintang Indra Ramadhani. Saya Nurul Adebela Dina Husnayain. Saya Rasya Paris Pratiwi. Saya Rika Amelda. Dan saya Rizky Ramadan. Mungkin itu saja perkenalan dari kelompok kami. Selamat menyaksikan! Senjata pertama dari Nanggro Aceh Darussalam, yaitu rencong. Rencong biasanya digunakan untuk melawan musuh di berbagai medan perang. Senjata kedua dari Sumatera Utara, yaitu hujor. Hujor digunakan untuk berburu dan berperang. Senjata ketiga berasal dari Sumatera Selatan, yaitu siwar. Siwar biasa digunakan untuk melawan musuh. Senjata keempat dari Sumatera Barat, yaitu karih, biasanya digunakan untuk aksesoris untuk pakaian adat pernikahan mempelai pria di budaya Minang. Senjata kelima dari Bengkulu, yaitu kerambit, biasanya digunakan untuk seni bela diri, yaitu silat. Senjata keenam dari Riau, yaitu pedang jenawi, biasa digunakan untuk menyerang musuh di berbagai macam arah. Senjata ketujuh yaitu dari Kepulauan Riau, yaitu badik tumbuk lada, biasa digunakan untuk pertarungan jarak dekat. Senjata ke-8 yaitu dari Jambi, yaitu tombak mata panah, biasa digunakan untuk berburu dan berperang. Ke-9 dari Lampung yaitu terapang. Terapang biasanya digunakan oleh masyarakat Lampung untuk bertahan diri dan berperang melawan musuh. Yang ke-10 dari Bangka Belitung yaitu senjata parang. Senjata ini dipakai sebagai alat perkelahian dalam jarak pendek. Yang ke-11 ada dari Kalimantan Barat yaitu mandau. Senjata ini biasanya dipakai oleh pemilik di mana saja dirinya pergi, sebab hal itu berfungsi untuk kehormatan dan jati diri seseorang. Yang ke-12 dari Kalimantan Timur yaitu sumpit. Sumpit biasanya dipakai untuk berperang atau berburu dan upacara adat maupun upacara pernikahan adat Dayak. Yang ke-13 dari Kalimantan Selatan yaitu keris bijak beliung. Biasanya senjata ini digunakan oleh masyarakat untuk berburu, namun juga bisa dipakai untuk bertempur melawan musuh. 14 yaitu dari Kalimantan Tengah yaitu senjata dohong. Biasanya digunakan untuk berperang melawan musuh. Yang ke-15 dari Banten yaitu senjata golok ciomas. Senjata golok ini biasanya digunakan sebagai senjata untuk mengusir para penjajah. Yang ke-16 lonjo dari Kalimantan Utara. Biasanya digunakan untuk berburu hewan di hutan dan juga dalam perperangan oleh suku Dayak. Provinsi yang ke-17 ada DKI Jakarta dengan senjata tradisionalnya adalah golok. Golok sering digunakan oleh masyarakat Betawi untuk pertempuran atau untuk membela diri. Dan golok ini juga sering digunakan oleh para jawara. Kemudian yang ke-18 ada Jawa Barat dengan senjata tradisionalnya adalah kujang. Kujang sering digunakan oleh masyarakat setempat untuk membantu mereka dalam bertani. Kemudian yang ke-19 ada Jawa Tengah dengan senjata tradisionalnya adalah kris. Senjata ini paling terkenal di Jawa Tengah. Senjata ini juga pada zaman dahulunya digunakan oleh masyarakat Jawa Tengah sebagai identitas diri mereka. Yang ke-20 ada daerah istimewa yaitu Yogyakarta dengan senjata tradisionalnya adalah wedung. Wedung adalah senjata tradisional yang sering kita temui di pakaian adat mereka. Senjata wedung ini sering kita lihat di daerah dekat wajah atau bisa diletakkan di samping badan. Kemudian yang ke-21 ada Jawa Timur dengan senjata tradisionalnya adalah celurit. Celurit dengan ciri-ciri yaitu lancip dengan ujung agak melengkung. Senjata ini dijuluki senjata yang mematikan dan sangat ditakuti. Kemudian ada Provinsi Bali dengan senjata tradisionalnya adalah tombak. Senjata ini sering digunakan oleh masyarakat setempat untuk upacara adat di pura. Kemudian yang ke-23 ada Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan senjata tradisionalnya sundu. Senjata ini sering digunakan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur sebagai senjata tikam yang sakral. Yang ke-24 yaitu dari Provinsi Nusa Tenggara Barat. Senjata tradisionalnya namanya palup. Senjata ini digunakan untuk berburu atau menyerang lawan dari jauh. Yang ke-25 yaitu dari Provinsi Gorontalo. Senjata tradisionalnya adalah badi. Senjata ini digunakan masyarakat sebagai alat perlindungan diri.
Yang ke-26 yaitu Provinsi Sulawesi Barat. Nama senjata tradisionalnya adalah badik. Senjata ini diyakini oleh masyarakat Sulawesi Barat dapat memberikan pengaruh pada kondisi kehidupan dan proses keadaan pemilik badik. Yang ke-27 yaitu Provinsi Sulawesi Tengah. Senjata tradisionalnya adalah guma. Senjata ini digunakan mereka ketika menyelenggarakan acara adat. Yang ke-28 yaitu Provinsi Sulawesi Utara. Nama senjata tradisionalnya adalah peda. Senjata ini biasanya dipakai untuk berbagai macam keperluan, seperti untuk bertani dan menyadap enau. Yang ke-29 yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara. Senjata tradisionalnya namanya adalah parang tawu. Senjata ini hanya bisa digunakan oleh raja dan tamalaki. Yang ke-30 yaitu Provinsi Sulawesi Selatan. Nama senjata tradisionalnya adalah besing. Senjata ini digunakan sebagai alat untuk menyerang lawan. Selanjutnya Provinsi ke-31, Maluku Utara. Senjata tradisionalnya adalah parang salawaku dan tombak. Parang salawaku pada zaman dahulu digunakan untuk berperang dan tombak digunakan untuk berburu. Selanjutnya Provinsi ke-32, Maluku. Senjata tradisionalnya adalah parang salawaku yang juga digunakan untuk berperang. Selanjutnya Provinsi ke-33, Papua Barat. Senjata tradisionalnya adalah jejugum. Jejugum atau kapak sering digunakan sebagai alat pertahanan diri dalam pertempuran. Namun seiring berjalannya waktu, senjata ini digunakan untuk mengasah senjata lain dan memotong kayu serta memecahkan kayu. Selanjutnya Provinsi ke-34, Papua. Senjata tradisionalnya adalah pisau belati. Pisau belati khas Papua ini terbuat dari tulang burung kasuari. Senjata belati ini umumnya digunakan untuk membunuh musuh dalam waktu sekejap dengan mengarahkannya ke arah leher lawan. Namun, senjata ini juga bisa digunakan untuk melindungi diri dari serangan hewan buas. Selanjutnya Provinsi ke-35, Papua Tengah. Senjata tradisional khas Papua Tengah antara ini adalah busur dan anak panah. Anak panahnya terbuat dari kayu dengan mata panahnya yang terbuat dari tulang kanguru yang sudah diruncingkan. Sedangkan busurnya terbuat dari kayu rumi dengan seutas tali yang terbuat dari rotan. Sedangkan mata panahnya biasanya dibubuhi racun yang berasal dari getah tumbuhan hutan yang berguna untuk menambah efek luka. Senjata ini biasanya digunakan untuk berburu babi dan hewan liar lainnya. Karena sering terjadi perang antar kelompok, senjata ini sering digunakan untuk perang. Selanjutnya Provinsi ke-36, Papua Pegunungan. Senjata tradisionalnya adalah busur dan anak panah yang digunakan untuk berburu hewan liar dan juga digunakan untuk berperang. Selanjutnya Provinsi ke-37, Papua Selatan. Senjata tradisionalnya adalah kapak batu. Kegunaan dari senjata ini antara lain sebagai alat untuk memotong pohon dan membantu dalam proses pembuatan sagu. Dalam pembuatannya senjata ini, batu diikatkan pada tongkat kayu yang menggunakan tali rotan yang berfungsi sebagai pegangan pisau belati. Selain itu, senjata tradisional khas Papua Selatan antara lain pisau belati, tombak, dan panah. Selanjutnya Provinsi ke-38, Papua Barat. Papua Barat Daya. Senjata tradisionalnya adalah tombak. Ujung yang tajam ini menggunakan tulang. Alat ini digunakan untuk berburu hewan dengan melakukan serangan pada hewan dari jarak yang jauh. Mungkin itu saja video penjelasan senjata tradisional dari kelompok kami. Jika ada salah kata di dalam video, kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.